لله والشكر لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك السامي ومجدك الجاري واجمعنا به من أطوالنا وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد من حضرة المكرمين para habaib, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat dan aparatur negara dan segenap hadirin hadirat pecinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada malam Ahad yang mulia di tempat yang mulia Masjid Tauqul Baitul min Buyutillah yang merupakan sebaik-baik tempat di muka bumi, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, khairul biqa'il ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid-masjid ini, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasar. Karena di masjid orang ingat kepada Allah, orang beribadah kepada Allah, orang jauh daripada maksiat dan lalai daripada Allah. Sedangkan di pasar tempat orang lalai lupa bahkan melanggar ajaran Allah dan menipu dan sebagainya, atau meninggalkan kewajiban-kewajiban daripada ibadah kepada Allah. Di tempat yang semulia-mulianya kita pun dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin untuk duduk di sini merayakan semulia-mulia makhluk yang Allah ciptakan, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul, bahkan semulia-mulia makhluk yang diciptakan oleh Allah Alaihissalam, baik dari kalangan manusia, jin ataupun malaikat, tidak ada sesuatu atau seseorang yang lebih mulia dan dicintai Allah lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sabda atau perkataan sahabat Rasulullah bin Abbas, "Ma khalaqallahu wa la wara'a nasmatan ahad wa afdal ila Allah min Muhammad." Tidak Allah ciptakan satu makhluk, satu manusia yang lebih dimuliakan, lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali semata-mata sebagai rahmat lil alamin. Rahmat salah satu definisinya sebagaimana disebutkan dalam kitab Tajul Ahras Habib Ali bin Husain al-Aqdas Habib Ali Umar, yang mungkin banyak orang tua sini mengenalnya, para ulama yang mumpuni, yang akhlak, yang santun, yang mencahaya wajah dan amaliyah. Dia kata dalam kitab tersebut, rahmat itu adalah iradatullah khair fi abdi, kehendak baik Allah terhadap makhluk itulah. Dan Allah utus Nabi Muhammad sebagai kehendak baik Allah terhadap makhluknya. Maka beruntung orang yang menerima daripada rahmat ini, beruntung orang yang beriman dan mengikuti rahmat yang Allah utus ini. Maka mustahillah Allah akan menyiksa, mengadab orang yang mengambil bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam sebuah riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu hari di Madinah sedang membaca kitab Taurat. Disebutkan dalam sirah orang-orang Yahudi itu sudah lama, ratusan tahun atau mungkin lebih dari 1000 tahun tinggal di kota atau sekeliling kota Madinah. Asal mereka di Palestina dahulu, kemudian terusir karena dosa-dosa mereka. Allah kirim raja-raja yang zalim sehingga mereka terusir.
Ada yang lari ke negeri mana, kaum diaspora, kaum Yahudi. Sebagian dari mereka ada yang pergi ke Madinah karena mendapati sifat-sifat Nabi Muhammad yang tertera dalam Taurat dan ciri-ciri kota yang akan ditinggali oleh Nabi akhir zaman. Maka mereka cari dapatlah ciri-ciri kota Madinah sesuai dengan kota Madinah Munawwarah yang dahulu bernama kota Yathrib. Dia berubah oleh Nabi Muhammad menjadi kota Madinatul Munawwarah. Sayyidina Umar lagi baca-baca kitab Taurat, pengen tahu aja, karena kan Taurat itu adalah kitab yang Allah kirimkan juga buat Nabi Musa. Allah banyak perubahan tapi masih tersisa daripada perkataan-perkataan yang benar, yang bisa disaring, yang bisa dilihat dibandingkan dengan ajaran Al-Quran atau hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian keluar Nabi Muhammad dari rumah beliau, yang mana rumah beliau itu SAW nempel dengan Masjid Nabawi. 9 rumah Nabi Muhammad yang sederhana kecil untuk istri-istri mulia Nabi Muhammad SAW. Maka begitu melihat dan ditanya oleh Rasulullah Sayyidina Umar, apa itu ya Umar yang sedang kau baca? Bilang ini Tauratnya, saya ingin tahu. Merah wajah Nabi Muhammad, marah Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah berada di hadapan sahabat, karena Al-Quran, karena Allah yang merupakan muhaiminan, penjamin dan penyempurna dan penjaga dalam Allah semua turun dan Rasulullah masih di dalam sahabat. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya Umar, "Lau kana Musa wa Isa hayyain lama wasi'uhuma illa tibai." Ya Umar, andaikan Musa dan Isa masih hidup, tidak bisa tidak kecuali mereka harus beriman dan mengikut kepada saya. Jadi umat Rasulullah SAW. Kalimat yang hak, yang selalu keluar dari mulut Rasulullah adalah hak, yang selalu dalam bimbingan wahyu Allah menjelaskan kepada kita umatnya lewat Sayyidina Umar bin Khattab bahwa Nabi Muhammad itu punya kedudukan yang luar biasa istimewa, sehingga andaikan para rasul, para nabi, bahkan ulul azmi yaitu Musa dan Isa hidup, mereka tidak bisa menjadi umat Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Muhammad, bahkan meninggalkan syariatnya, ikut kepada syariat Al-Quran dan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan benar, nanti di akhir zaman ketika turun Nabi Isa tidak ikuti Injil lagi, tidak ikuti syariatnya lagi, tapi berhukum dengan hukum Al-Quran. Ya, Eva bikum ila mazama ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana kalian kalau Ibnu Maryam turun pada zaman sedangkan imamnya adalah para kalian? Maka ketika turun nanti di akhir zaman yang Rasulullah sebutkan nanti di negeri Syam, ketika tentara Islam dikepung oleh tentara Dajjal, umat Islam dipimpin Sayyidina Mahdi alaihissalam akan melaksanakan salat subuh. Pada ditegakkan ikam turun Nabi Allah Isa alaihissalam diiringi 2 orang malaikat dengan kuasa Allah. Kemudian dipersilakan disambut oleh umat Islam, dipersilakan imam. Nabi Isa akan mengatakan tidak, imamnya tetap diberikan kemudian karena kemudian mati. Bagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Intinya apa? Kita umat Islam ini harus tahu siapa diri Nabi Muhammad. Pelajari sosok diri Nabi Muhammad, keagungannya, kebesarannya. Karena kalau kita selaku umat Nabi Muhammad tidak kenal Nabi Muhammad atau kenal hanya sedikit saja, maka sebagaimana kita lihat tahun-tahun ini, bahkan sejarah di atas ratusan tahun zaman penjajahan, bagaimana nama mulia Nabi Muhammad, sosok Nabi Muhammad dijelek-jelekan, dihancurkan oleh orang-orang musuh Islam. Kalaulah dulu orang-orang musuh penjajah yang menghancurkannya, menjelekannya, sekarang bahkan orang-orang musuh
Yang mengatakan Islam itu udah gak cocok dengan zaman sekarang. Ya, hukum-hukumnya gak cocok, udah ketinggalan zaman. Atau mengatakan Islam itu hanya bagian ibadah aja lah, ubudiyah antara kita dan Allah, sholat silahkan ini, tapi urusan ekonomi, urusan hukum, ya, urusan bahkan yang dulu namanya pernikah saja diberikan wewenang para kiai dan hukum Islam untuk dilaksanakan dalam pernikahan dan perceraian. Sekarang sudah mulai hukum waris, sudah ada hukum buat begini, bagi rata ataupun ya lain sebagainya. Masya Allah. Ini karena kebodohan kita umat Islam tidak mengenal ajaran Nabi Muhammad dan juga tidak mengenal daripada sosok mulia Nabi Muhammad SAW. Ya, padahal kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, kita tahu kita hidup di dunia ini bukan tujuan utama. Kita hanya diberikan kesempatan hidup di dunia ini yang mungkin 40, 60, 70 tahun, maksimal 80, 100 tahun. Tujuan kita itu bukan di sini. Bukan untuk kita mengumpulkan kekayaan atau mendapatkan pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi tujuan kita adalah tujuan kita adalah alam yang abadi, surga atau neraka. Alhamdulillah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha suci Allah yang berada dalam genggaman kuasa Allah, malakut, kerajaan langit dan bumi, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Dia berdoa, kita dilahirkan ada 40 tahun, 20, 40, 60. Tujuannya apa? Dia berdoa untuk mengeteskan ayyukum ahsanu, mana di antara kalian yang paling bagus, paling apik amalannya. Kan dibilang paling banyak, paling bagus. Berbuat benar, ikuti tuntunan Allah lewat Nabi kita Muhammad. Apalagi kita akhir zaman begini, Rasulullah sudah wanti-wanti, ya, di akhir zaman berapa banyak orang yang di pagi asbaha mu'minan wa amsa kafiran, pagi masih mukmin, sore udah kufur tanpa dia sadar. Atau kebalikannya, sore malam masih mukmin, besok pagi udah kufur tanpa dia sadar. Kalau kita lihat di TV, ya, ada yang pakai sorban tapi membela ajaran, ya, membenarkan ajaran, maaf, atas nama Islam membenarkan ajaran Islam. Kita la ikraha fi din, tidak ada paksaan dalam agama, tidak ada Islam itu. Iman itu di hati, kepercayaan. Tapi kita tak bisa loh dalam ilmu tauhid kita mengatakan Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diberanakan, tak punya istri. Allah itu hanya satu. Terus mengatakan agama yang Tuhannya ada 10 atau 100, dia wajib bilang semuanya bisa berdoa, semuanya baik. Ada mengatakan Tuhannya punya istri, punya anak. Silahkan, Allah sudah dikasih naik ke rahmatin, tidak ada paksaan. Kita diperintahkan hormati mereka. Tapi dalam tauhid, dalam agama kita mesti ikut ajaran Allah, ajaran Nabi Muhammad. Ya. Tadi maaf dikatakan Islam Nusantara, istilah baru. Dulu ada. Oh, ini yang benar, yang lain salah. Nanti orang-orang Nigeria, tahu Nigeria nggak? Negeri di Afrika, Muslimnya mungkin hampir 100 juta besar. Oh, kita bikin Islam Nigeria. Nusantara ada, Nigeria juga bikin. Sama nggak? Bisa jadi beda dengan istilah kita atau tata cara yang dibuat-buat. Nanti orang Pakistan bilang Islam Pakistan, Islam Bangladesh. Gak ada yang namanya umat dan wahid. Umat ini umat yang satu. Islam sesuai pemahaman Nabi Muhammad, pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, generasi demi generasi ulama sampai di zaman kita, yang dibawa oleh para wali songo dan ulama sebelumnya, terus para kiai, para ulama, para hamba yang membawakan ajaran yang bersih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak beda yang di zaman sahabat. Ya, makanya mesti belajar. Kita
Kita kalau ditanya tentang sejarah Nabi Muhammad belum tahu, tahunya cuma dengar dari maulid, ya maulid itu ceramah, macam-macam yang dibahas, mau belajar ya cukup, sepenggal, atau dari bersidah, ya, masya Allah, manfaat dari kecil, tapi buat terbaik ya cukup. Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, istri tercinta Khadijah, ini bagus, tidak cukup buat anak-anak remaja, apalagi yang dewasa. Ya, tadi Ustaz Luqman ceramah pertama nyebutin ya tentang salah seorang non muslim yang mengarang, menyelidiki, mempelajari sejarah tokoh-tokoh dunia selama lebih dari 20 tahun, menyimpulkan tokoh terbesar bersatu adalah Muhammad dan dia bilang ya diantaranya tidak ada dalam sejarah manusia sepanjang zaman dari ribuan tahun yang tokoh-tokohnya tercatat, dari zaman Nabi Musa, Nabi Isa, atau Raja Iskandar, atau Raja ya, Napoleon atau sebagainya. Seorang manusia adalah tempo 23 tahun menunggu satu generasi saja. 23 tahun merubah suatu masyarakat di Jazirah Arab dengan suatu tuntunan yang mulia, yang indah, yang perfect. Kemudian setelah dia wafat berkembang. Tidak sampai 100 tahun dari ujung Maroko, dari ujung Spanyol sampai ujung India, semuanya begitu mudah tidak ada dalam catatan sejarah manusia baik di Indonesia atau Arab atau Barat seorang tokoh yang menyerupai Muhammad SAW. Dikatakan kecuali satu orang saja, yaitu Genghis Khan, tokoh Mongolia, ya, pemimpin suku yang biasa dari kecil dia merangkul kaumnya, kemudian bikin pasukan yang gagah berani menyerbu menaklukkan negeri sampai negeri Cina, sampai India, sampai Rusia, Eropa, bahkan negeri Islam, Irak dan sebagainya turun berjaya. Masa kelam di masa Islam dahulu, umat Islam ini turunlah. Tapi apa kata mereka jihad itu? Tapi lantas kemana sejarah Mongolia sekarang? Apa yang tersisa dari sejarah Mongolia yang dulu kerajaannya membentang dari ujung Eropa, dari ujung Rusia sampai ujung Cina? Yang tersisa sekarang hanya satu negeri di tengah benua Asia yang terkucil, yang kecil, yang miskin dengan nama judul Mongolia. Selebihnya tidak ada sejarahnya di Mongolia. Beda dengan Islam. 1400 tahun tapi mengikuti bertambahnya hampir 2 miliar umat Islam dan terus berbondong-bondong orang masuk Islam, mempelajari dan memeluk ajaran Islam baik di Eropa ataupun di karena mereka belajar, mereka menggunakan akal mereka. Maka sepatutnya kita umat Islam juga pintar-pintar menggunakan akal kita. Pelajari ajaran, pelajari ilmu tauhid kita. Ya, kalau orang dulu Betawi Jakarta yang namanya kitab Aqidatul Awam Habib Utsman itu ayat mufti Betawi di masjid-masjid misalnya semuanya ini tauhid itu yang merupakan fondasi ilmu yang pertama kali wajib. Kalau ada anak baru atau anak nggak beres atau durhaka, ya maka paling-paling umumnya anak agak ngaji Aqidatul Awam sifat 20 kali ngaji. Udah merupakan benteng tauhid, ajaran akhlak dididikan kepada generasi muda. Kemudian tentang Nabi Muhammad sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi kan momentum Maulid ini untuk kita tergerak untuk mau mempelajari sejarah Nabi Muhammad, tokoh-tokoh banyak. Kitab-kitab bahasa Arab kan dulu bahasa Arab sudah diterjemahin sejarah Nabi Muhammad, beli, pelajari bahasa rumah. Kita sejarah Nabi Muhammad jangan yang tipis-tipis, yang tebal dikit enak kita baca. Bertambah hati kita cahaya dan iman kita dan cinta kita kepada Nabi. Ya, kemudian setelah ilmu tauhid tentang Nabi Muhammad, pelajari fikih hukum halal haram. Ya, kalau orang nggak belajar hukum fikih halal haram mana yang sunnah makruh, kadang-kadang jangankan yang haram, dia mau berbuat baik salah begini.
kadang-kadang hal yang sepele aja dah. Kadang-kadang para habaib, para ustaz masuk ke masjid, ada lagi berjalan ke arah mihrab atau udah berdiri sholat, udah jelas qomat kotaknya masih salamin lagi. Udah qomat, udah urusannya Allah, jangan pakai salam. Niatnya baik, jangan salah. Itu juga belum lama ulama Abdullah bin Hafid, ulama orang mau salam tujuannya hormat cinta tapi caranya salah, akhirnya nyiksa. Sampai jatuh, imamnya copot, sampai terdesak, sampai orang kadang-kadang tanpa sadar justru menyakiti. Niatnya baik, caranya salah. Kenapa? Nggak pakai ilmu. Ya, saya ingat ada salah seorang kami cerita dulu zaman Habib Ali kita. Ali orang subuh, tokoh nomor 1 di Jakarta di masa itu sepuh. Ada Habib Ali Bungur, ada Hajar Jinnah, tokoh-tokoh besar. Habib Ali minta datang ke majelis ulama yang nyambut. Tapi itu langsung duduk main asal-asalan. Habib Ali Bungur tuh ini orang tua ini. Beliau mungkin hampir 100 tahun berwafat atau lebih dari 100. Tuh, sampai duduk, baru pegang tangan salah. Kalau kita kan, wah ikut-ikutan tak pakai ilmu dan suruh berada satu-satu, kadang-kadang ulamanya terkengket, tak pakai ilmu. Ini contoh aja, ya. Masih banyak lagi contoh-contoh dalam keseharian kita yang mana karena tanpa dasar ilmu akhirnya kita mau berbuat baik jadi salah. Apalagi dosanya. Yang benar kita jadi salah. Anak-anak kecil kita kadang-kadang diajarin di madrasah, salamannya dia buat diajarin di sekolah, bukan sama ustaz. Salamannya kau sendiri, ada yang dibidat, ada yang dibimbing. Dari mana mencium yang cium pakai hidung atau pakai kundir. Tapi sekarang dirubah ke dahi kayak ini, nah, pakai. Ya, nah ini waktu juga jam 10 ya, dikatakan acara selesai jam 10 ya. Mudah-mudahan ajaran maulid ini menjadi sebab terbukanya hati kita untuk bertambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Untuk kita mau untuk belajar ajaran dari Muhammad, belajar sejarah biografi Muhammad, akhlak mulia Muhammad. Kita kembali kepada Al-Quran, pada salawat Nabi Muhammad, baca ibadah. Ya, kacamata kita bukan kacamata barat, tapi kacamata Nabi Muhammad. Ya. Terakhir satu kisah ini, ya, di mana ada satu sahabat datang kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, saya untung hari ini luar biasa, ada orang untung dari saya dari pasar ini. Saya untung 400 dirham ya Rasulullah, berapa belas juta kira-kira untung bersih. Kata Rasulullah, ada orang yang lebih untung daripada itu? Gak ada ya Rasulullah. Siapa? Saya kenal semua pedagang. Saya aja hari ini beruntung yang sebelumnya. Dengan orang yang habis sholat fardu, sholat sunat berangkat itu lebih untung daripada itu. Kacamatanya Nabi Muhammad mengajarin kepada kita supaya kita juga sama cara pandang bahwa ibadah kepada Allah walaupun sholat lebih untung, lebih berharga daripada dunia. Itu sholat sunat lagi yang banyak kalau sampai gara-gara kerja jadi dunia. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan maulid ini menjadi sebab rahmat kita, hidayah kita dari Allah dan dekatnya kita kepada Muhammad. Dan insyaallah kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat Muhammad bisa bersama Rasulullah, sahabat, para habaib kita dahulu bersama dalam doa mereka masuk surga Allah tanpa adab, tanpa fitnah, tanpa neraka. Dan semoga Allah tutupi aib-aib kita, Allah memperbaiki akhlak kita, keluarga kita, Allah memperhatikan rezeki kita, jauhkan dari yang haram dan syubhat, menjadikan kita mendapatkan pakaian iman dan dakwaan halal Allah yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimahullah, kita telah sampai ke penghujung acara. Acaranya akan ditutup dengan bacaan doa yang insyaallah pada kesempatan kali ini akan dibacakan oleh Habib Al-Ghatib dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi.
Dengan selesai dan selesai itulah dalam malam hari ini. Namun sebelumnya ada undangan dari panitia acara Maulid Habib Muhammad bin Abdul Haddad Habib Puncuk yang akan dilaksanakan insyaallah besok awal besar di tempat para Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Allahumma salli ala al-Habib Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala al-Habib Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. لولاك يا زينة الوجود
صل عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا شوجي قلبي